Halo, selamat datang di video kelompok kami. Nama saya Yosua Surya Putra yang akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengenai clustering ya. Untuk anggota kelompok sendiri ada kita Razakia Al-Hafiz dan ada Abdullah Jordi ya. Kami dari angkatan 2022 Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya. Di video ini saya akan menunjukkan mengenai langkah-langkah pekerjaan clusteringnya dengan menggunakan algoritma K-means, dan kita akan analisis hasil clusternya seperti apa. Pertama, kita siapkan dulu ini namanya datanya ya. Di sini saya punya data dari Superstore. Isinya ada order ID, order date, customer ID, segmen, kategori, subkategori, sales, quantity, sama profit. Data ini akan kita pakai. Selanjutnya kita buka namanya aplikasi Rapid Mining. Kita blank proses, klik blank proses. Nah, langkah pertama kita cari yang namanya read.csv. Sorry, nggak pakai .csv saja. Nah, teman-teman bisa double klik atau enggak sebelah kanan ada import configuration wizard, sama aja kok. Nah, masukkan data yang tadi di sini. Next dan finish. Jika sudah, teman-teman kesini lagi ke pencarian data operator dan sebagainya. Ini klik select attribute, maksudnya ketikan select. Kita seret ke dalam lagi, sambungin. Nah, di sini untuk tipenya biarkan saja ikut atribut. Lalu untuk atribut filter type-nya kita pilih yang subset. Nah, di sini akan muncul ya atribut dari si data tadi. Kita pilihnya itu sales, profit, sama quantity. Karena ini clustering ya, jadi fokusnya ke yang numerik saja. Lalu apply. Oke. Jika sudah, kita balik ke yang kolom pencarian dan cari yang namanya replace missing value ya, buat mengantisipasi adanya data yang kosong. Kita sambungin. Yang ini yang paling bawah defaultnya pilihnya average, sisanya tetepin aja biar begitu. Nah, selanjutnya kita normalize datanya. Sama ke bagian kanan atas search bar, pilih ketikan normalize, seret ke dalam, sambungin. Nah, ini atribut filter type-nya pilih yang subset. Kita pilih atributnya, pindahin ke kanan semua. Oke, kita apply.
Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian clustering ya. Untuk clustering kita pakai yang namanya comments. Nah, kita misalnya new example set outputnya kan di clustering. Di sini k-nya 3 sesuai atributnya tadi, lalu max run-nya 10 tetap, max optimization step-nya 100. Nah, untuk measure types-nya ini pilih yang numerical measure. Nah, numerical measure-nya itu pilih yang Euclidean distance. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil ya. Pertama kita cari dahulu yang namanya performance. Sorry, bukan itu. Performance. C tulisan. Balik ya tulisannya kita. Nah, ini ada cluster distance performance. Untuk yang ini kita sambung di yang tengah dan mendorong ke yang paling atas. Yang dalamnya nggak perlu diapa-apain, biarkan saja. Kita masuk ke hasil dengan cara kita sambungkan ini ke result. Lalu kita pilih start. Nah, ini prosesnya udah selesai ya. Kita di bagian tab result sekarang. Nah, ini cluster model ini itu nunjukin sentralnya setiap clusternya. Kita juga ada tabel buat centroidnya yang nunjukin setiap transaksi ini tuh masuknya ke cluster mana sih. Nah, untuk visualisasi di sini ada plot ya, scatter plot. Yang sales itu di sumbu X, profit itu di sumbu Y. Ini ya, sales, profit dan konflik. Nah, ini juga warnanya beda-beda buat setiap clusternya. Nah, di sini ada namanya folder view. Ini tuh pengelompokan cluster yang tadi, ada cluster 0, 1, dan 2, di mana cluster 0 ini itu tentang transaksi kecil ya. Isinya penjualan yang rendah, keuntungannya kecil. Untuk yang cluster 1 itu transaksi yang rugi. Salesnya itu variasi gitu, tapi profitnya negatif. Kayak misalnya diskon besar tapi atau barangnya diproduksinya itu biayanya tinggi ya.
kita masuk ke bagian result, tab result. Nah, ini cluster model ini menunjukin setiap centroid untuk clusternya. Ada tabelnya juga. Ini tuh nunjukin transaksi masuk ke cluster yang mana. Jadi sales bisa di ya itu. Nah, kita masuk ke bagian tabel, maksudnya tab result ya. Di sini kita bisa lihat cluster model yang menunjukkan centroid setiap clusternya. Di sini juga ada centroid table ya. Yang isinya itu setiap transaksi yang masuk ke cluster mana. Nah, untuk visualisasinya ada plot dengan deskripsi. Itu sales tuh disumbu X, lalu profit sumbu Y, dan kuantitinya itulah. Warnanya juga berbeda-beda ya untuk setiap klasternya. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya folder view. Di sini ada 3 cluster ya. Cluster 0, 1, dan 2. Cluster 0 ini isinya itu mengenai transaksi dengan penjualan yang rendah, keuntungannya juga kecil. Itu mungkin ya pembeliannya itu barangnya murah, kayak alat tulis atau dan sebagainya ya. Ini data. Lalu untuk cluster 1 itu transaksinya besar ya, jadi kayak furniture atau teknologi TV, AC, mesin cuci, dan lain-lain. Jadi ya transaksi besar dan menguntungkan. Nah, untuk yang cluster 2 ini isinya tentang transaksi yang rugi ya. Transaksi yang rugi. Mungkin diskonnya besar atau barangnya dengan biaya produksinya tinggi, jadi bikin rugi. Di sebelahnya ini ada data yang tadi yang sudah di cluster ini. Cek yang ini cluster 2, berarti rugi 1, ID 1. Ini rugi gitu. Yang cluster 1 ID-nya 150 ya. Ini menguntungkan ya, nilainya gede. Nah, ini itu bagian statistiknya setiap atribut. Kita bisa cek setiap atribut
visualization. Jadi itu proses dengan analisis clustering menggunakan aplikasi RapidMiner ini, dimana kita bisa berhasil mengelompokkan transaksi Superstore ke dalam 3 cluster berdasarkan sales, quantity, dan profit. Juga menemukan pola seperti transaksi kecil, besar, dan rugi. Nah, jadi clustering ini tuh bisa dipakai juga untuk strategi bisnis seperti meningkatkan penjualan produk, menguntungkan atau mengatasi kerugian. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.